Om Swastiastu. Halo teman-teman, di sini saya akan membawakan materi media transmisi. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Ibu Sugianta dengan NIM 2301010030 dari Prodi Sistem Informasi Kampus Primakara University. Media transmisi dikelompokkan dalam tiga bagian. Yang pertama media magnetik, kabel, tanpa kabel atau wireless. Media magnetik ada tiga. Yang pertama disket, yang kedua pita video, yang terakhir tapi kaset. Media kabel ada tiga. Yang pertama koaksial, yang kedua twisted, yang ketiga fiber optik. Kabel koaksial ini merupakan contoh dari visual kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki speed and throughput 10-100 Mbps, average per node, inexpensive, media and connector size medium, maksimum kabel length 500 meter atau medium. Kemudian ini merupakan gambar visual dari BNC atau by one nail connection. Kemudian thick koaksial, maksimum panjang kabel per segmen adalah 1640 feet atau sekitar 500 meter. Setiap segmen maksimum berisi 100 perangkat jaringan, termasuk dalam hal ini repeaters. Setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Kemudian thin koaksial, panjang kabel maksimal adalah 1000 feet atau setara dengan 185 meter per segmen. Setiap segmen maksimum terkoneksi sebanyak 30 perangkat jaringan atau device. Setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. Fungsi koaksial kabel digunakan untuk distribusi kabel TV, transmisi telepon jarak jauh, LAN, menggunakan FDN atau Frequency Division Multiplexing yang mampu memuat 10.000 channel secara serentak, mempunyai pelindung gangguan. Kemudian kabel twisted pair. Twisted pair, dua kawat tembaga yang diisolasi dililitkan untuk mengurangi intervensi listrik dari pasangan yang berdekatan. Dua jenis, STP, UTP. STP shielded twisted pair, UTP unshielded twisted pair. STP lebih mahal dari UTP, maksimal panjang 100 meter, kecepatan 10-100 Mbps. Kemudian di sini merupakan gambar visual dari STP. UTP terdiri atas 4 pasang dawai medium, maksimal panjang 100 meter, kecepatan 10-100 Mbps. Dan ini merupakan gambar visualnya. Kategori UTP di sini terdapat 6 kategori. Yang pertama kategori twisted pair, dikenal dengan kabel telepon. Kategori kedua, UTP digunakan pada laju data hingga 4 Mbps. Kategori ketiga, UTP digunakan pada laju data hingga 100 Mbps. Jaringan 10 base memerlukan persyaratan minimum dengan kabel ini. Kategori keempat, UTP digunakan pada laju data hingga 16 Mbps. Digunakan pada jaringan token ring. Kemudian next, kategori UTP yang kelima, UTP digunakan pada laju data hingga di atas 100 Mbps, biasanya juga dapat digunakan untuk 1000 Mbps. Panjang per segmen dapat mencapai 100 meter menggunakan jenis konektor RJ45 yang digunakan pada jaringan dengan topologi star dan bus. Kategori ke-6, UTP digunakan pada laju data hingga di atas 1 Gbps per segmen, dapat mencapai 100 meter menggunakan jenis konektor SJ45 yang digunakan pada jaringan dengan topologi star. Di dalam UTP ini terdapat 8 kabel. Yang pertama, wire pair. Wire pair pertama berwarna white blue dan blue. Wire pair kedua berwarna white orange dan orange. Wire pair ketiga berwarna white green
dan green, wire pair keempat berwarna white and brown dan bronze. Dan ini merupakan contoh dari stray kabel. Tipe penyambung UTP crossover cable digunakan untuk menghubungkan klien ke klien atau dalam kasus tertentu digunakan untuk menghubungkan hub ke hub. Ini merupakan gambar visual dari penyambungan crossover kabel. Ini merupakan gambar visual dari penghubungan crossover kabel. Di sini merupakan jarak-jarak dari UTP. Fiber optik. Kabel fiber optik merupakan media network medium yang mampu digunakan untuk transmisi modulasi. Fiber optik memiliki harga lebih mahal tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan mampu beroperasi dengan kecepatan dan kapasitas data yang tinggi. Keuntungan fiber optik. Yang pertama, kecepatan jaringan fiber optik beroperasi pada kecepatan tinggi. Kemudian bandwidth, fiber optik mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. Kemudian distance, sehingga sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan perlakuan refresh atau diperkuat. Resistance, daya tahan kuat terhadap impas elektromagnetik yang dihasilkan perangkat-perangkat elektronik seperti radio, motor, atau bahkan kabel-kabel transmisi lain di sekelilingnya. Kemudian maintenance, kabel-kabel fiber optik memakan biaya perawatan relatif lebih murah. Materi fiber optik terbuat dari jenis kaca dan plastik, perambatan dengan light pulse, mempunyai kapasitas yang besar, atenuasi rendah, isolasi elektromagnetik, dan jarak repeater yang jauh. Mentransmisikan sinar cahaya yang ditandai sebuah sinyal dengan memakai tonal interval reflection. Kemudian ini merupakan gambar dari fiber optik. Kemudian pemanfaatan FO. Yang pertama, long haul trunk adalah jaringan telepon dengan panjang 1.500 km dengan kapasitas tinggi 60.000 channel suara. Kemudian yang kedua, metropolitan trunk, jangkauan 12 km dengan 100.000 channel suara untuk sentral telepon kota. Kemudian rural exchange, panjang sirkuit 40 km sampai 160 km menghubungkan kota dan desa. Kemudian subscriber loop, surat-surat langsung dari sentral ke pengguna. Dan wireless LAN, suatu sistem komunikasi data yang fleksibel dalam penerapannya, baik sebagai perluasan jaringan atau pengganti jaringan kabel LAN, dan menggunakan radio frekuensi teknologi untuk mengirimkan dan menerima data melalui udara dengan koneksi kabel yang sedikit. Frekuensi yang digunakan adalah 2,4 GHz dan 5 GHz, yaitu frekuensi yang tergolong ISM atau industrial, scientific, dan medical. Dan UNII merupakan Unified National Information Infrastructure. Izin WLAN. Di Indonesia, penggunaan frekuensi 2,4 GHz bebas dan tidak perlu mendaftar kecuali mendaftarkan perangkat yang belum terdaftar. Kelebihan wireless. Mobilitas menyediakan akses ke server untuk LAN user di mana saja di dalam organisasi. Kecepatan dan kemudahan dalam instalasi. Scalability, memudahkan merubah konfigurasi dari peer to peer.
atau jaringan kecil menjadi jaringan yang lebih luas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan bisa komen di kolom komentar. Dan sekian dari saya Sugianta, pamit undur diri. Terima kasih.